Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 yang Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman sahiha. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pagi ini kita akan membahas tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 5 pelajaran 7. Hari ini akan banyak yang kita bahas nggih. Yang pertama tujuan pembelajaran, nanti yang kedua ada makna Rasul, Nabi, perbedaan Nabi dan Rasul, dalilnya apa saja, rukun Islamnya menempati rukun Islam yang keberapa, rukun imannya yang keberapa, terus tugas-tugas Nabi dan Rasul itu apa, terus yang ketiga Rasulul Azmi itu siapa dan namanya siapa saja, nanti akan kita bahas secara tuntas setelah ini nggih. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama adalah kita meyakini keberadaan Nabi dan Rasul Allah maupun Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar jujur sebagai implementasi dari pemahaman nama-nama dan Rasul Ulul Azmi dan Rasul Allah. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasulullah dan Rasulul Azmi. Dan yang keempat, menghafal nama-nama tersebut. Yang pertama, makna dari Rasul Allah ya. Pengertian Rasul. Rasul itu apa Ustazah? Nah ini, Rasul artinya utusan ya. Rasulullah artinya utusan Allah. Dulu di kelas 1 sering ada pertanyaan, Nabi Muhammad adalah titik-titik Allah. Nah, jawabannya adalah utusan. Rasul adalah seorang laki-laki ya, yang perlu diingat, seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Itu namanya Rasul. Sekarang Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Jadi kalau Nabi itu untuk diri sendiri, sedangkan kalau Rasul itu harus disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya, tidak memiliki umat, dan belum tentu Rasul. Ya, kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul itu sudah tentu Nabi. Nah, ciri-ciri Rasul yang pertama berkewajiban menyampaikan wahyunya. Yang kedua memiliki umat. Yang ketiga sudah tentu Nabi. Nah, adapun Nabi dan Rasul itu sudah ada di penjelasannya di surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu ya. Setiap orang yang beriman percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Surat Al-Baqarah tersebut sama dengan penjelasan rukun iman ya. Pertama, percaya kepada Allah. Ustazah ulangi, iman itu artinya apa? Percaya. Rukun iman, kalau menyebutkan rukun iman harus urut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 harus urut. Yang pertama percaya kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, dan qadha dan qadar. Yang kita pelajari adalah Rasul-Rasul Allah ini tadi ya. Teman-teman tentu sudah paham tadi yang masalah jumlah nabi ada berapa ya? Jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada 25.
Kalau kitab-kitab Allah ada berapa? Yo, siapa yang masih ingat? Kitab-kitab Allah itu ada 4 ya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Injil kepada Nabi Musa. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Malaikat-malaikat ini juga pernah diterangkan di kelas 4 ya. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Tentu teman-teman masih ingat. Nah, di bawah ini kita bahas tentang tugas dari Nabi dan tugas dari Rasul tadi. Nabi dan Rasul. Rasul itu bersifat sidik ya. Sidik artinya jujur. Seorang Rasul tidak boleh bohong atau dusta, itu nggak boleh. Yang kedua harus bersifat amanah atau dapat dipercaya. Lah, mustahilnya dari sifat amanah itu apa? Khianat. Artinya apa? Tidak menyampaikan amanah, itu namanya berkhianat. Kalau berjanji mengingkari, itu namanya khianat. Yang ketiga bersifat tablik atau menyampaikan pesan Allah kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai, cerdas dan akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Selanjutnya kita bahas tentang Rasul Ulul Azmi ya. Rasul Ulul Azmi itu apa? Siapa Ustazah? Nah, akan kita bahas di bawah ini. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan hati, ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi untuk berdakwah kepada umatnya. Dakwah menyampaikan pesan ya dari Allah kepada umatnya. Nah, Rasul-Rasul Ulul Azmi ini ada 5. Biasanya disingkat NIMIM. Ustazah ulangi, disingkatnya NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Pertama kita bahas tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada umat yang keras kepala. Mereka adalah keturunan Qabil, anak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini punya anak kembar namanya Habil dan Qabil. Kalau Habil itu sifatnya terpuji, sedangkan yang Qabil ini durhaka. Nabi Nuh mempunyai mukjizat membuat perahu yang besar. Nah, teman-teman pasti masih ingat nggih, perahu yang besar itu dulu anaknya Nabi Nuh itu musyrik ya, tidak percaya. Disuruh masuk ke dalam kapal enggak mau karena tidak beriman kepada Allah. Sehingga Allah menurunkan menurunkan bahaya berupa banjir bandang. Nah, perahu besar ini nanti akan menyelamatkan bagi orang yang beriman. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud, rakyatnya yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim mempunyai mukjizat, tidak hangus tatkala dibakar. Nah, ini ayah Nabi Ibrahim itu juga penyembah berhala, bahkan patung yang disembah oleh rakyat Nabi Ibrahim itu adalah buatan ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar ya. Itu. Jadi teman-teman harus bersyukur kita dilahirkan dan didekatkan dengan orang yang beriman gitu ya. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun dan Bani Israel. Bani Israel itu yang suka ngeyel ya. Suka berdebat, itu namanya Bani Israel. Nabi Musa mempunyai mukjizat. Apa itu? Tongkat bisa berubah menjadi ular. Dan juga bisa membelah lautan. Sesuai nyanyian itu ada ya. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, itu ada nyanyiannya ya. Mukjizat Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel juga sama. Yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Mukjizat Nabi Isa itu apa saja Ustazah? Lah ini di bawah ada membuat burung dari tanah. Lah burung itu bisa hidup padahal terbuat dari tanah. Oh, hebat ya Nabi Isa. Yang kedua menyembuhkan penyakit dan yang ketiga menghidupkan orang yang sudah mati. Yang kelima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, Nabi yang nomor 25 berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy.
Nabi Muhammad diberi mukjizat yang terbesar yaitu Al-Qur'an yang berisi petunjuk pedoman hidup umat manusia. Nah, sekarang hikmah dari beriman kepada Rasul Allah tadi. Yang pertama, menjalani hidup dengan tenang, semakin rajin beribadah, takut berbuat tidak baik, hati-hati dalam setiap perbuatan, dan semakin rajin belajar. Kita bisa mencontoh perilaku baik yang sudah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Nah, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita semua dilindungi oleh Allah. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita semua. Amin. Allahumma amin. Doa penutup atau kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.